Oke, jadi tadi sudah ada dua pertanyaan dari siapa tadi pertanyaan pertama ya? Kevin Tambunan Pak yang pertama sama Andre Panjaitan tadi Pak. Oke, itu dua pertanyaan. Bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Disitulah perannya kita di sini. Kita bisa diskusi, bisa saling eh, memberikan pendapat. Apabila ada yang mungkin masih ingin ditanyakan, kita bisa diskusi lah seperti itu. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan Daniel. Terima kasih itu. Saya paham. Ada lagi mungkin pertanyaan ketiga? Silakan. Ayo, jadi makin sering bertanya, kalian ada kelebihannya loh kalian sering bertanya. Kan ini kan ada notulennya, ini di record loh. Jadi Pak Jo itu akan tahu, oh ini rupanya dari pertanyaan dari si ini gitu. Ya kalau saya kan saya cuma dosen praktisi, saya bukan saya yang tentukan nilai kalian. Dosen utamanya kan tetap Pak Jo. Saya di sini cuma bantu kalian supaya kalian mengerti mata kuliah KEPAL seperti itu. Pak, satu pertanyaan lagi tentang pendapat Bapak sih. Kan Bapak bilang tadi tentang Abang bilang tadi tentang SDS. Sini kan Pak lebih aman kan Bang. Nah, jadi kayak kalau ada lah Tergantung dulu SDS itu lebih aman dari apa. ya mungkin dari ininya dari apa ya satu yang kemarin. Dari enkripsinya lebih apa lah Pak, karena ada key-nya kayak gitu. Kalau aman lah key-nya kayak gitu Bang, jadi lebih aman. Tapi Bang, kalau dari pandanganku ya Bang, aku mau minta Bang pandangan juga Bang gitu. Ini Bang, dari proses algoritma, dari proses key generation sama encryption-nya ini Bang, mungkin membutuhkan waktu pengerjaan atau waktu algoritma yang lebih lama kayak itu Bang. Kalau menurut pandanganku, ini nggak bisa dipakai untuk pesan yang lebih besar dari contoh adalah pesan panjangnya 255 bit kayak gitu kan Bang. Menurutku ini bakal nggak cocok dipakai gitu. Daripada enkripsi yang baru-baru kayak sekarang lah kayak gitu kan Bang. Nah, kalau menurut Abang, pendapat Abang kayak gitu, mungkinkah ini masih bisa digunakan kalau adalah dia digunakan untuk pengiriman pesan? Karena Bang, kalau kulihat dari strukturnya, kalau kita modifikasi sedikit atau kita tambahin blok key-nya di sini kan Bang, ini bisa digunakan lebih sulit diretas daripada ini yang baru ini, enkripsi yang baru. Ya. Kayak di apa lebih sulit lah aku bilang Bang diretas kayak gitu. Ya. Dan lebih memungkinkan keamanannya kalau dibikin ini mengirim pesan atau mengirim yang penting-penting kayak gitu Bang. Apakah mungkin kita ada untuk solusi kecepatannya supaya bisa digunakan untuk pengiriman pesan kayak gitu Bang? Karena kalau pesan ini kan Bang, menurutku ini bakal makan waktu yang lama atau kalah di kecepatan kayak gitu. Kalau salah berperiksa Bang, kalau ada solusi mohon kasih tahu. Oh ya, Sekian Bang. sebentar ya. Ya, sebelum saya jawab itu pertanyaannya sangat bagus. Tapi sebelum saya jawab, saya mohon izin sebentar, mungkin sekitar 2 menit. Sebentar ya, saya coba pause dulu. Silakan kamera dimatiin dulu sebentar ya. 2 menit aja ya, sebentar ya. Oke, tadi pertanyaannya bagus. Menurut Andri tadi ini tidak mungkin aman, tapi akan lama prosesnya dan lain. Ya, memang benar. Kita tidak pakai SD sebenarnya di kehidupan dunia nyata. Itu ada di slide. Mungkin terskip dibaca. SDS itu dirancang untuk keperluan demonstrasi saja, simulasi. Bagaimana sih proses DES itu sebenarnya bekerja? Oleh sebab itu ada SDS, simple DES. Karena tadi dia cuma bisa maksimal itu cuma 8 bit inputannya plain text-nya. Sedangkan key-nya cuma 10 bit. Jadi untuk mengamankan yang 8 bit itu cuma ada 10 key bitnya. Jadi istilahnya ya ada 8 orang pengawalnya 10. Nah, seperti itu analoginya kan terlalu sedikit sebenarnya. Tapi makanya kan kita nggak gunakan itu secara real time dunia nyata nggak. Makanya ada jenis-jenis enkripsi yang lain sebenarnya. Ada AES, ada banyak sih sebenarnya nggak cuma ini. Kita akan bahas nantinya akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya seperti itu. Ini hanya pengantar karena kita nggak mungkin langsung bahas jenis-jenis enkripsi yang sangat modern, yang sangat kompleks kan. Kita harus belajar dulu alurnya seperti itu. Ini aja yang masih alurnya gampang dari P10, P8 dan lain-lain masih agak bingung ya, wajar namanya. Kita kan juga manusia mungkin ada keterbatasan, butuh fokus dan lain-lain seperti itu.
Ini kan cuma memberitahu bagaimana sih konsep enkripsi itu. Makanya kan dibedain. Makanya awalnya itu adalah stream cheaper, block cheaper, kemudian SDS. Nah, SDS ini kan bagian dari block cheaper. Nantinya kita akan mengarah ke block cheaper yang lebih kompleks, misalnya DS atau AES. Makanya kan di awal-awal tuh kita belajar stream cheaper, misalnya Caesar cheaper, ya kan? Benar kan? Atau nggak belajar Caesar cheaper di awal, langsung yang kompleks-kompleks. Coba di week 1, Belajar, Bang. week 1, week 2 belajar apa? Enkripsi yang sederhana kan? Kayak Iya, Bang. Caesar cheaper dan lain-lain, benar kan? Benar, Bang. Yang cuma Benar, ganti karakter-karakter A jadi B, B jadi C gitu kan? Geser-geser substitution. benar Bang. Ya udah, berarti ya itu kita berangkat dari algoritma enkripsi yang dasar-dasar saja sih sebenarnya. Bagaimana Andre, cukup menjawab? Cukup puas Bang. Jadi memang ya memang prosesnya akan lama dan itu butuh resource, butuh waktu seperti itu untuk yang block cheaper. Karena kan dia enkripsinya per blok, nggak per karakter-karakter simbolnya langsung kayak tadi ya stream cheaper ya kayak Caesar cheaper dan lain-lain. Nah itu cepat prosesnya. Jadi sudah cukup menurutmu? Ada pertanyaan lagi? Sudah Bang, terima kasih Bang. Ya, Cukup siap. dari saya Bang. Ada lagi dari rekan-rekan mahasiswa baru 3 nih dari sekian dari 62 cuma 3 yang nanya. Waduh. Ayolah kalau bisa tolong dibuat jadi aktif gitu. Aku nggak minta durasi meeting kita lama, aku hanya ingin kalian aktif aja. Apa yang kalian ingin tanya, diskusi, ya mungkin nggak terlalu bukan pertanyaan yang sangat serius atau pertanyaan yang sangat kritikal ya. Mungkin hal-hal kecil yang kalian ingin tanyakan tentang materi bisa silakan aja. Aku juga nggak bilang aku pasti jawab pertanyaan kalian 100%, enggak. Kan kita juga diskusi di sini. Cukup? Wah, ini di bagian apa di view bagian kedua banyak nih yang matiin kamera. Bagian ketiga apa lagi? Ayo rekan-rekan mahasiswa, kita ini harus bisa tertib administrasi loh. Ada lagi? Gimana ketua kelas dari ini cukup? Sepertinya kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, Pak, dari teman-teman yang lain. Oke, sekretaris tadi sudah dicatat kan? Pertanyaannya ada 3. Gimana, Sarah sama Ares? Sudah, Pak. Ya, nanti untuk sekretaris tolong koordinasi saja dengan yang tadi bertanya supaya bisa dijelaskan lebih detail di notulen nantinya ya. Kita bersama-sama tertib administrasi untuk bisa melaporkan kondisi bahwa ini loh Pak Kepal ternyata mahasiswa aktif gitu, bisa disiplin dan bisa dipercaya seperti itu. Kan kalian nggak mau kan tiap kali kuliah itu harus direcord terus, teori 2 jam di record terus kamera selama 2 jam dan harus nyala kamera 2 jam, nggak mau kan? Nah makanya aku bantu kalian seperti ini. Kita hanya sebentar aja, paling 10-20 menit lah. Itu 10-20 menit mewakili 2 jam kan udah luar biasa efisiensi waktunya. Makanya bantu aku supaya bisa tetap meyakinkan Pak Jo bahwa sebenarnya 10-20 menit itu udah cukup sama kalian belajar. Oke? Oke, Pak. Ya, kalau nggak ada lagi, aku rasa bisa kita tutup ya. Jadi sebelum kita tutup, Gasa, tolong di screenshot. Teman-teman, Iya, Pak. rekan-rekan siswa, tolong kamera dibuka. Kasih apa-apa, Gasa, untuk screenshot. Ya, Pak. Untuk halaman pertama. Halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua.
Satu, dua, tiga. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Kemudian aku kan juga kurang tahu ya rosternya kalian Kepal ke depannya bagaimana, apa mungkin berubah atau mungkin tetap. Jadi tolong dikoordinasi saja, ingatkan nanti ketua kelas sama sekretaris, ingatkan perihal jadwal karena mungkin kan aku juga nggak sering buka CIS. Jadi tolong Iya, Pak. diingatkan bila kalian dapat info di week 4 Kepal itu di hari apa, langsung dikabari ke saya biar saya bisa persiapkan materinya seperti itu. Baik, Pak. Kemudian tambahan juga, ya ini memang PJJ, kita PJJ, saya sudah upload materinya di YouTube juga, mungkin ada keterbatasan. Yang pertama mungkin keterbatasan saya dari segi waktu, sehingga saya juga nggak bisa terlalu menjelaskan banyak. Kedua juga, ya ada banyak lah faktor gitu kan, dan lain-lain. Tapi kalau bisa tolong rekan-rekan mahasiswa, videonya tetap dinonton, nggak apa-apa, resolusinya tetap diturunin aja. Ambil yang paling kecil 180 ya 180p yang paling kecil ya resolusi ya 144, Pak. 140, Pak. 140 ya 140 aja, biar aja dari awal sampai akhir. Terus kalau bisa kalian coba kita sepakati format deh, misalnya nama seperti ini ya, saya coba buat sini ya, nama lengkap underscore NIM, kemudian bisa dikatakan hadir lah kali ya. Seperti itu. Saya udah buat di chatting. Kelihatan? Karena ini perlu nanti untuk pelaporan bahwa mahasiswa Kepal RPL ada sekian 63 orang dan memang view-nya sekian, bisa dinonton sekian, yang komen sekian. Seperti itu. Paham? Jadi nggak apa-apa, ambil resolusi paling Paham, kecil Pak. aja ya. Saya paham juga mungkin nggak semua kalian pakai WiFi. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kemudian untuk mempermudah, kalian bisa ambil data dari kuliah tahun lalu ya untuk melengkapi. Itu kan Pak Togu ya, dosennya tahun lalu. Bisa dilihat datanya. Saya lihat Pak Togu juga sudah ada beberapa data, bisa dilengkapin seperti itu. Ya pada dasarnya sih sama aja konsepnya, cuma mungkin beliau ada referensi tambahan yang bisa membantu rekan-rekan mahasiswa lebih fokus seperti itu. Oke, cukup? Cukup ya, saya tutup ya. Iya, Pak. Oke, Oke, Pak. terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa RPL atas sesi penggantinya yang kita lakukan saat ini. Mohon maaf tadi saya tidak bisa hadir di jadwal yang tadi pagi. Apabila masih ada pertanyaan bisa langsung di japri ke saya atau bisa kita diskusi di grup bersama Pak Jo dan Bang Albert seperti itu. Baik, saya tutup ya. Terima kasih ya.